Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat beserta salam mari kita sama-sama hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kemudian. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan suatu kajian singkat dengan judul Fadailu Tilawatil Quran, yaitu keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita berada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini hendaknya kita isi dengan berbagai macam ibadah yang sangat utama untuk kita lakukan pada bulan Ramadan ini dan sangat dianjurkan untuk melakukannya. Seperti misalnya mengerjakan salat malam, kemudian juga membaca Al-Qur'an, kemudian memperbanyak sedekah, i'tikaf di masjid-masjid dan seterusnya. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Kita lihat pada hari-hari ini di mana kaum muslimin mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Tentu ini merupakan sesuatu yang menyejukkan mata kita semua. Sesungguhnya Al-Qur'an ini pertama kali Allah turunkan kepada nabinya yang mulia adalah pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan yaitu pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara yang sesuai dengan kebenaran dengan yang membawa kepada kebatilan dan seterusnya. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah pada bulan Ramadan dan pada bulan Ramadan tersebut adalah pada malam Lailatul Qadar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri." Sesungguhnya kami mulai menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar, pada malam Qadar. Kemudian malam Qadar tersebut adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Jadi Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, tepatnya adalah pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahi. Oleh sebab itu kita semua dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita tidak menamatkan tilawah Al-Qur'an pada malam Ramadan ini, pada bulan Ramadan ini, meskipun satu kali. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau sangat-sangat dermawan apabila Jibril datang kepadanya untuk memperdengarkan Al-Qur'an dari Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Rasulullah SAW sangat dermawan, bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus bertiup kemana saja, bertiup kemana saja. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau sangat dermawan di saat Jibril mendatangi beliau untuk memperdengarkan Al-Qur'an kepada Jibril, kepada malaikat yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim.
bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembaca-pembacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memerintahkan kita semua sebagai umatnya untuk membaca Al-Quran. Hendaklah setiap orang di antara kita ada waktu-waktu tertentu bagi dia, di mana pada waktu-waktu tertentu dia membiasakan dirinya untuk tilawah Al-Quran. Mungkin setelah salat subuh atau setelah salat maghrib dan seterusnya. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Pada hari kiamat tidak ada orang yang bisa menolong kita, bahkan orang terdekat dengan kita sendiri seperti anak kita, istri kita, saudara-saudari kita, kerabat kita, famili kita, mereka semua tidak bisa menolong kita karena mereka akan sibuk dengan amal mereka masing-masing. Kita sendiri yang akan membela diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak ada yang bisa menolongnya. Tetapi ada amal-amal tertentu yang bisa menolong seseorang di hadapan Allah Tabaraka wa taala, dan ada orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk memberikan syafaat kepada umatnya, seperti malaikat dan seterusnya. Dan ada amal-amal tertentu yang bisa memberikan syafaat bagi orang-orang. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini akan menjadi penolong bagi kita pada hari kiamat. Dia akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata beliau, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Bagaimana bentuk pemberian syafaat dari puasa dan Al-Qur'an bagi seorang hamba pada hari kiamat? Yaqulu siyam, kata Rasulullah SAW, yaqulu siyam, puasa akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahwah, saya telah mencegah, menahan orang ini dari makanan, dari minuman, dari menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal. Fasyafi'ani fihi, maka biarkanlah aku menjadi syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'anu, dan Al-Qur'an akan berkata, ay rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhun nauma bil lail, aku menahannya dari tidur pada malam hari. Aku membuatnya begadang pada malam hari untuk membacaku, kata Al-Quran. Fasyafi'ani fihi, maka biarkanlah aku memberikan syafaat untuknya. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, fayashfa'ani, maka keduanya, yakni puasa dan Al-Quran, memberikan syafaat bagi hamba tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi puasa dan Al-Quran akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Tidak ada orang yang membela kita pada waktu itu, di mana anak kita, keluarga kita semuanya pergi menjauh dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari kiamat itu seseorang akan menjauh dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, akan menjauh dari ayahnya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, akan menjauh dari istrinya dan juga dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, bagi setiap orang pada saat itu ada urusan yang membuat mereka tidak peduli dengan urusan orang lain lagi. Maka hendaklah kita memperbanyak Al-Quran ini. Dia akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengadilan manusia saja, jika ada orang yang mau membela kita supaya kita tidak dijatuhi hukuman misalnya, alangkah bahagia dan alangkah senangnya hati kita. Ini di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan berbahagia sekali orang yang diberi pembelaan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini keutamaan membaca Al-Qur'an yang pertama, yaitu bahwasanya Al-Qur'an dan juga puasa akan menjadi syafi' atau pemberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Keutamaan membaca Al-Quran yang kedua adalah siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan pahala 10. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim, maka ia akan mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10.
Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mengatakan bahwa kalimat alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif adalah huruf, lam adalah huruf, dan mim adalah huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi ketika seseorang membaca alif lam mim saja, dia akan mendapatkan 30 pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Kaya. Dia memberikan pahala yang begitu banyak bagi hamba-hamba yang mau membaca Al-Quranul Karim. Andaikan seseorang membaca satu huruf, dia mendapatkan 10 pahala. Andaikan seseorang membaca satu juz dari Al-Quranul Karim, dia mendapatkan lebih dari 100.000 pahala. Dan andaikan seseorang menamatkan tilawah Al-Quran, mengkhatamkan tilawah Al-Quran 30 juz, dia akan mendapatkan pahala lebih dari 3 juta pahala. Lebih dari 3 juta pahala. Siapa yang tidak mau? Ya, siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jangan kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang kurang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Seperti misalnya jalan-jalan ke pasar, ngabuburit, terlalu lama di luar rumah, bercanda dengan teman-teman, main HP, sibuk pergi ke sana dan kemari, terus kemudian kita melupakan tilawah Al-Quran atau mengurangi tilawah Al-Quranul Karim. Padahal pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian keutamaan Al-Quran yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksud kalimat ini, kata ulama, adalah janganlah kalian menguburkan jenazah-jenazah kalian di rumah-rumah kalian. Ini penafsiran yang pertama dari kalimat janganlah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, yakni janganlah menguburkan jenazah di rumah kalian. Ini penafsiran yang pertama terhadap hadis ini. Penafsiran yang lain mengatakan adalah janganlah kalian menjadikan rumah kalian kosong dari berbagai macam ibadah, seperti tilawah Al-Quran, seperti salat-salat sunat, sebagaimana kosongnya kuburan dan ibadah. Orang tidak ada beribadah di kuburan. Salat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kecuali salat wajib. Salat wajib ditunaikan oleh kaum laki-laki di masjid. Tetapi salat-salat sunat seperti salat misalnya salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat witir, salat tarawih, salat malam, selain salat tarawih, karena tarawih dianjurkan untuk berjamaah, maka salat-salat sunnah tersebut dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Kata Rasulullah selanjutnya, fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan menjauh, akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Orang yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan yang selalu menyesatkan, yang selalu menggoda, yang selalu ingin membelokkan manusia dari jalan yang lurus, maka setan itu akan lari dari rumah seseorang. Kita lihat di dalam kehidupan kita ini banyak rumah tangga orang muslim yang berantakan, yang penuh dengan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang tidak pernah akur antara seorang suami dengan istri, antara bapak dengan anak, antara istri dengan suami, antara menantu dengan mertua, tidak pernah akur, selalu bertengkar. Selalu saja ada masalah yang mereka pertengkarkan dalam rumah itu tersebut. Di antara sebabnya mungkin adalah karena rumah tersebut jarang digunakan untuk beribadah, jarang dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak pernah terdengar orang yang membaca Al-Quran di dalamnya. Malah sebaliknya, yang terdengar adalah suara musik, suara lagu, suara dangdut dan seterusnya. Ini semua tentu akan membuat setan dekat dari rumah tersebut. Hendaknya kita memperbanyak bacaan Al-Quran di rumah kita, khususnya adalah surah Al-Baqarah, yang menjadi sebab larinya setan dari rumah kita. Setan yang akan selalu menyesatkan kita, yang akan selalu membuat kita jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain. Kata beliau, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa thalasun khairun lahu min thalas wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibli. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, apakah tidak ada di antara kalian yang berangkat pagi hari ke masjid, faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla, lalu dia mengetahui, mempelajari ataupun membaca 2 ayat dari kitabullah, dari Al-Quran,
Apa pahala bagi orang yang berangkat ke masjid kemudian dia mempelajari ataupun membaca 2 ayat saja dari Al-Qur'anul Karim ini? Kata Rasulullah SAW, khairun lahu min naqataini, lebih baik bagi dia daripada 2 ekor unta. Membaca 2 ayat, ya, membaca 2 ayat lebih baik bagi seseorang daripada 2 ekor unta. 2 ekor unta, unta sangat mahal harganya. Ya, membaca 2 ayat pahalanya lebih baik daripada membaca 2 unta. Apalagi dibaca di masjid. Sengaja Rasulullah SAW menyebutkan kata masjid di sini. Kenapa? Kata beliau, kenapa tidak ada di antara kalian yang berangkat pada pagi hari menuju masjid lalu dia mempelajari atau membaca 2 ayat Al-Qur'anul Karim? Kenapa Rasulullah sebutkan kata masjid secara khusus? Para ulama mengatakan karena membaca Al-Quran di tempat yang tenang itu lebih dianjurkan, dan membaca Al-Quran di tempat yang suci juga lebih dianjurkan. Apa tempat yang suci di atas muka dunia ini? Adalah rumah-rumah Allah SWT, adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Qur'anul Karim itu lebih baik, lebih utama daripada mendapat 2 ekor unta. Ya. Wa thalasun khairul lahu min thalas. Ya. Dan 3 ayat yang dibaca lebih baik daripada 3 ekor unta. Membaca 3 ayat Al-Qur'anul Karim, tidak disebutkan di sini ayatnya panjang ataupun ayat yang pendek, ya. Ya, 3 ayat yang dibaca lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba' khairun lahu min arba'. 4 ayat yang dibaca lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan begitu kelipatannya seterusnya. Misalnya seseorang membaca 40 ayat, lebih baik membaca 40 ayat lebih besar pahalanya daripada 40 ekor, mendapatkan 40 ekor unta. Membaca 50 ayat lebih besar daripada mendapatkan 50 ekor unta, dan seterusnya. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan pahala yang begitu besar ini? Bayangkan 2 ayat yang kita baca dapat 2 ekor unta, ya. 5 ayat yang kita baca mendapat 5 ekor unta. Kalau 10 ayat yang kita baca 10 ekor unta, 50 ayat 50 ekor unta, dan seterusnya. Tentu tidak ada yang ingin melewatkan pahala yang begitu besar ini. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik orang di antara kita umat Islam ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian, siapa sebaik-baik orang di antara kalian? Ya, ini di antara umat Islam ini. Kata Rasulullah SAW, yaitu man ta'allama al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, termasuk mempelajari cara membacanya, belajar alif bata, belajar membaca kata demi kata dari Al-Quran, belajar menyambung, ya, kalimat demi kalimat dalam Al-Quranul Karim, belajar Iqra, ya. Kemudian dia belajar tajwid, belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Kemudian dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, ya. Kemudian setelah dia pandai, dia mengajarkan kepada orang lain. Itulah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya. Dan mengajarkannya. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya ke orang lain. Seorang muslim, dia tidak hanya, ya, menjadi orang yang baik saja. Dia tidak cukup seorang muslim itu menjadi orang yang salih saja. Dia juga harus berupaya untuk menjadikan orang lain sebagai orang yang saleh. Dia harus berdakwah, harus mengajak orang lain. Tatkala seseorang pandai mengaji, pandai membaca Al-Qur'anul Karim, dia tidak boleh mencukupkan hanya untuk dirinya saja. Dia harus usahakan agar orang lain juga belajar, ya, belajar kepada dia ataupun kepada yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, ya, wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dan tidak ada satu kaum, ya, yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Untuk apa mereka berkumpul? Yatluna kitaballah, untuk membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, untuk sama-sama mempelajari Al-Qur'anul Karim di antara mereka. Ya, tidak ada satu kaum dari kaum muslimin, tidak ada sekumpulan orang dari kaum muslimin ini yang mereka datang ke rumah-rumah Allah di muka bumi, yakni ke masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Kemudian apa tujuan mereka datang ke masjid-masjid? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Itu salah satu tujuannya, di samping tujuan-tujuan yang lain tentunya seperti salat, seperti mengerjakan
ibadah-ibadah yang lain. Kemudian apa? Yatluna kitaballah. Mereka datang ke masjid untuk membaca kitabullah, untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa yatadarasunahu bainahum. Lalu mereka saling mempelajarinya. Ya, tidak hanya sebatas membaca tapi saling mempelajarinya. Ada guru yang mengajarkan ya tentang tata cara membaca Al-Qur'an di masjid. Lalu mereka saling mempelajarinya. Yang ini membaca 5 ayat, kemudian dikoreksi bacaannya oleh gurunya. Yang ini membaca 10 ayat lalu dikoreksi oleh gurunya. Ya, itu yang dimaksud dengan wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mempelajarinya. Ya, tidak hanya sebatas membaca, ya. Tidak hanya sebatas membaca, tidak hanya sebatas berkumpul kemudian ya yang ini membaca 5 ayat, yang ini seterusnya 5 ayat, yang seterusnya 10 ayat misalnya, tidak hanya itu, ya. Sebagian ulama memang seperti itu penafsirannya, sebagaimana Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwa membaca kitabullah dalam hadis ini maksudnya adalah ada beberapa orang yang berkumpul kemudian mereka bergantian untuk membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Tetapi sebagaimana dalam hadis ini tentu lebih dari itu, bahwa tidak hanya sebatas berganti membaca tapi membaca dan mempelajarinya, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, mempelajari bagaimana tajwidnya, bagaimana mengucapkan huruf demi huruf dari Al-Qur'an sehingga bacaannya benar, sehingga bacaannya betul menurut kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya. Lalu apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mereka datang ke masjid, berkumpul di masjid, membaca kitabullah, membaca Al-Qur'anul Karim, mereka belajar Al-Qur'anul Karim? Apa ganjaran yang akan mereka dapatkan? Ya, kata Rasulullah SAW, illa nazalan alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan ke dalam diri mereka. Oleh sebab itu, di antara sebab hilangnya kegundahan, kegelisahan, kegalauan, kesedihan dalam hati kita adalah mendatangi majelis ilmu. Tidak ada orang-orang yang berbuat buruk di majelis ilmu sehingga kita merasa tentram, merasa damai, merasa adem hati kita semua. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan ke dalam diri mereka. Bagi suami istri yang memiliki masalah dalam rumah tangganya, bawalah suaminya atau istrinya ke majlis ilmu. Disitulah mereka akan mencoba untuk memperbaiki diri. Termasuk diantaranya majlis ilmu untuk membaca Al-Qur'anul Karim, untuk mempelajari bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka semua. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman, kedamaian, kesejahteraan akan turun kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dijaga oleh malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka pada malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan di antara keutamaan orang yang membaca dan mempelajari kitabullah, di mana ketenangan akan turun kepada mereka, di mana rahmat akan selalu meliputi mereka dari segala arah, di mana malaikat akan melindungi mereka dari segala macam mara bahaya. Kemudian Allah puji mereka di hadapan para malaikatnya, dipuji oleh seseorang di hadapan orang lain. Kita semua mungkin senang, kita semua senang dengan hal tersebut. Ketika kita disebutkan kebaikan kita di hadapan orang lain, alhamdulillah, bukan keburukan kita, kita semua merasa senang. Apalagi ya, kebaikan kita itu yang memujinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan siapa? Di hadapan malaikat-malaikat, di hadapan makhluk-makhluk yang maksum, yang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat menyenangkan hal tersebut. Kemudian keutamaan membaca Al-Qur'an yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnatain." Tidak ada dengki yang boleh kecuali dalam 2 perkara. Rajulun atahullahul Qur'an, seorang laki-laki yang Allah karuniai Al-Qur'an kepadanya. Fahuwa yatluhu ana'al laili wa ana'an nahar. Lalu orang tersebut senantiasa membaca Al-Qur'an sepanjang pagi dan sepanjang malam. Wa rajulun atahullahu mala, dan orang yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan harta kepadanya. Fahuwa yunfiquhu, lalu ia menginfakkan hartanya itu ana'al laili wa ana'an nahar, sepanjang pagi dan sepanjang malam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita semua mengetahui bahwa tidak ada dengki yang boleh. Hasad, yaitu ingin nikmat yang ada pada orang hilang dari orang tersebut, baik hilang sama sekali ataupun berpindah kepada orang yang memiliki rasa dengki tersebut. Hasad ini adalah dilarang dalam agama kita. La tahasadu, janganlah kalian semua saling hasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar, ya. Tetapi ada hasad yang dibolehkan, yaitu yang disebut dengan ghibtah. Ghibtah itu adalah
ingin memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain tanpa berniat, tanpa berkeinginan dalam hati bahwa kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, karunia Allah yang dimiliki oleh orang lain tidak hilang darinya. Ini disebut dengan apa namanya? Ghibtah ya. Terkadang orang iri melihat orang lain. Orang punya harta, orang punya mobil, orang punya motor yang bagus, orang punya rumah yang bagus, orang punya sawah ladang yang bagus. Orang lain iri melihatnya. Ini iri yang tidak bolehkan. Iri yang dibolehkan itu adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Tatkala kita melihat seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepadanya, dia hafal Al-Qur'an, ya, dia selalu mentadabburi Al-Qur'an, dia selalu belajar Al-Qur'an. Kemudian ada orang lain yang dia punya harta, lalu harta tersebut dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu fakir miskin, untuk membantu ya anak yatim, untuk membantu kaum muslimin yang kesusahan di berbagai tempat, untuk memberikan makan kepada orang lain. Dia keluarkan untuk membayar zakat, dia keluarkan untuk membangun madrasah, pesantren dan seterusnya. Ini dengki yang dibolehkan. Dengki tatkala melihat seseorang ya diberikan Al-Qur'an oleh Allah SWT lalu dia membaca Al-Qur'an pada sepanjang malam dan sepanjang pagi. Dan yang kedua adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu hartanya tersebut dibelanjakan sepanjang malam dan sepanjang siang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya dalam kehidupan kita dengki seperti ini ya tidak ada. Orang dengki tatkala orang lain memiliki harta yang lebih banyak dari dia, memiliki popularitas yang lebih dari dia, memiliki pangkat dan jabatan yang lebih dari dia. Dia iri sehingga melakukan berbagai macam kejahatan agar orang lain itu ya jatuh dari jabatannya, turun dari jabatannya ataupun hilang kekayaannya. Dia mungkin membuat berbagai macam fitnah, berbuat berbagai macam pengaduan dan seterusnya. Tetapi terkala orang lain punya ibadah yang istimewa, seperti orang punya hafalan Al-Qur'an, seperti orang punya suara yang bagus untuk membaca Al-Qur'an, atau seperti orang lain yang punya harta, kemudian hartanya dibelanjakan di jalan Allah SWT, banyak yang tidak merasa iri dengan orang tersebut. Padahal itu iri yang dibolehkan, yang disebut dengan ghibtah ya. Jadi keutamaan membaca Al-Quran yang selanjutnya adalah orang yang kata Rasulullah SAW tidak boleh dengki kecuali kepada orang yang seperti itu, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran lalu dia senantiasa membaca Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang hari. Kita boleh iri kepada dia, bagaimana kita juga bisa seperti dia. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempunyai harta yang banyak kemudian dia infakkan di jalan Allah SWT. Kita boleh ya bercita-cita seperti apa yang dia miliki. Andai saya memiliki kekayaan seperti dia, tentu saya juga akan bisa melakukan ibadah-ibadah seperti dia. Ini dibolehkannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, orang yang mahir lidahnya, fasih lidahnya, lancar lidahnya di dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan berkumpul bersama as-safarah, yaitu malaikat khusus yang Allah SWT utus mereka kepada hamba-hambanya. Al-kiram, yang sangat mulia, al-bararah, yang sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mahir dan dalam membaca Al-Qur'an, fasih lidahnya, fasih ucapannya, kalimat-kalimat yang diucapkannya jelas ya. Maka apa? Dia akan berkumpul di akhirat nanti dengan malaikat safarah, kiram dan bararah ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wallazi yaqra'ul Qur'an," dan orang yang membaca Al-Qur'an, "wa yatata'ta'u fihi," dan terbata-bata lidahnya, "wa huwa alaihi syaq," dan sangat berat baginya membaca. Tapi dia teruskan membaca walaupun berat, walaupun lidahnya terbata-bata, sering salah. Apa ganjaran untuknya? Lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'an dan juga pahala mengalahkan kesulitan lisannya di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran, terlebih lagi pada bulan Ramadan ini, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Hendaklah kita membaca Al-Quran walaupun kita belum lancar membaca, terus berjuang untuk membaca Al-Quran ini ya, karena tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW selanjutnya, "Man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin," dalam Sahih Targhib wa Tarhib ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat di antara orang-orang yang lengah, yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membaca 10 ayat dihapuskan namanya dari daftar orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita ini ya, kita masuk blacklist, daftar hitam ya, yang dicari oleh polisi, lalu kita melakukan suatu hal yang membuat nama kita dihapus dari blacklist tersebut, dari daftar hitam tersebut. Alangkah senangnya
Ya, alangkah gembiranya, alangkah sukacitanya kita semua. Nah, ada orang-orang yang dicatat, yang diketahui sebagai orang-orang yang lalai, yang lengah, ghafil dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ya, ada orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang lalai tersebut. Siapa? Yaitu orang yang membaca Al-Qur'an walaupun 10 ayat ya pada suatu malam. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca 10 ayat dari Al-Quranul Karim dalam satu malam, lam yuktab minal ghafilin. Dia tidak tercatat, tidak ditulis di antara orang-orang yang lalai. 10 ayat, ya, tidak berat terasa. Kenapa? Ya, kita begitu akrab dengan handphone kita, tidak mau berpisah dengan handphone kita, tetapi membaca selembar Al-Quran terasa berat bagi kita. Itu sebabnya adalah karena begitu banyaknya dosa yang bertumpuk-tumpuk di dalam diri kita, dan dosa tersebut akan menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan dari dosa-dosa, itu telah membuat hati mereka ya rusak, dan dosa tersebut telah bertumpuk-tumpuk di dalam hati mereka sehingga tidak membolehkan dan membiarkan mereka, tidak membetahkan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, yuqalu li sahibil Qur'an, pada hari kiamat sahibil Qur'an, pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, pengamal Al-Qur'an, akan dikatakan kepada mereka, Iqra, bacalah oleh engkau, wartaqi, dan naiklah engkau, warattil, dan bacalah dengan tartil Al-Quran tersebut, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena manzilah engkau, kedudukan engkau dalam surga adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Ini keistimewaan yang luar biasa bagi orang yang membaca, dan terlebih lagi bagi orang yang hafal Al-Quranul Karim. Ya, sebenarnya kita bisa menghafal Al-Quranul Karim, sehingga ya anak-anak kecil saja di negeri kita yang tidak berbahasa Arab, yang tidak paham bahasa Arab, mereka banyak yang menghafal Al-Quranul Karim. Masalahnya antara mau dan tidak mau. Banyak orang yang sudah merasa ya yakin tidak bisa, padahal bisa. Ya, apa kelebihan bagi mereka? Pada hari kiamat di dalam surga, ini masuk surga saja itu sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Mereka masuk surga, kemudian dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan? Bacalah oleh engkau Al-Quran, wartaqi, dan naiklah. Kata ulama seperti Al-Khattabi, beliau mengatakan bahwa tingkatan-tingkatan surga, darajat, tingkatan-tingkatan surga itu sebanyak ayat Al-Quranul Karim. Siapa yang membaca ayat, dia akan naik ya satu tingkat. Yang membaca ayat berikutnya, semakin banyak ayat dibacanya, maka semakin naik derajatnya di surga. Dan derajat terakhir orang yang menghafal Al-Quran adalah sampai di mana hafalannya, di mana dia berhenti, disitulah derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita semua ya jangan sampai tidak membaca Al-Quran sama sekali. Kita banyak waktu yang terbuang, ya, banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Padahal kita bisa manfaatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Usahakan tamat ya, sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, terlebih pada bulan Ramadan ini. Dan usahakan kita setiap hari ada wiridnya, ada waktu-waktu tertentu yang memang kita senantiasa membaca Al-Quran di situ. Kita mengetahui kenapa Al-Quran itu dibagi menurut ijtihad ulama menjadi 30 juz. Ya, itu bukan wahyu dari Allah SWT. Itu ijtihadnya ulama. Kenapa? Para ulama mengatakan supaya orang menamatkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan. Sebulan ya 30 hari. Minimal sehari dia membaca 1 juz. Ya, membaca 1 juz. Dalam sebulan itu telah mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Itu rahasianya kenapa Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Tetapi betapa banyak di antara kita yang begitu malas membaca Al-Quranul Karim. Lihat handphone tiap sebentar, tiap 5 menit. Bahkan ada yang tidak lepas-lepas handphone dari tangannya. Ya, terus. Ya, mungkin hanya ketika tidur, sebelum tidur ya dia main handphone terus. Bangun tidur yang pertama dibuka adalah handphone, tapi Al-Quranul Karim tidak dibuka sampai berdebu. Ya, Al-Quran bukan hanya untuk jadi pajangan di rumah-rumah kita. Al-Quran tidak hanya menjadi kaligrafi di rumah kita. Ada yang lebih utama dari semua itu, yaitu bahwa kita berlomba-lomba untuk tilawah Al-Quranul Karim, untuk membaca Al-Quranul Karim. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu, rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim. Kata Rasulullah SAW, Ahlul Quran, ahli Al-Quran
Ya, termasuk diantaranya ya orang yang membaca Al-Quran terus menerus, orang yang membiasakan dirinya membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, orang yang berusaha memahami Al-Quran. Hum ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah keluarga Allah. Keluarga maksudnya bukan Allah berserikat punya anak, tidak, tetapi keluarga adalah orang yang paling dekat dengan seseorang. Keluarga seseorang, anggota keluarga seseorang adalah orang yang paling dekat dengan seseorang. Anak kita, istri kita adalah yang paling dekat dengan kita. Yang dimaksud dengan keluarga Allah adalah orang yang ahlul Quran, dia adalah orang yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala, karena Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wa khassatuhu, orang yang spesial, orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahlul Quran adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang merupakan orang-orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Untuk apa kita paparkan hadis-hadis ini ke hadapan kita semua? Adalah untuk mendorong kita semua agar kita tidak pernah lupa, tidak pernah meninggalkan tilawah Al-Quran ini dalam sehari dan semalam dalam kehidupan kita ini. Ya, dia adalah obat bagi kita semua. Bagaimana kita semua ingin ya merasakan kesehatan dalam kehidupan kita? Caranya adalah dengan cara membiasakan diri kita untuk tilawah Al-Quran. Jangan biarkan satu hari lewat ya pada diri kita kecuali ya kita isi dengan Al-Quranul Karim. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka insya-Allah kita semua akan menjadi hamba-hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.